Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi, semua jumpa lagi dengan saya Muhammad Hasan di channel Ruang Tentor ini. Jadi pada video kali ini teman-teman, saya akan membahas beberapa soal khususnya soal cerita yang menyangkut soal perbandingan senilai ataupun berbalik nilai, termasuk juga penerapannya teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan ternyata soal-soal yang muncul di TIO kemarin, khususnya soal-soal perbandingan, itu sepertinya relatif mudah ya teman-teman. Jadi saya yakin semua yang belum ujian, kalau kita latihan lagi ya, bahas-bahas soal lagi, latihan kerja-kerja soal ataupun mengikuti tryout, maka saya jamin semua akan maksimal di nilai TIO-nya ya. Ya, oke teman-teman, kita bahas mulai dari soal nomor 59 ya. Jadi ini saya lanjutkan sekalian dengan soal perbandingan yang sebelumnya. Jadi bagi teman-teman semua yang belum mengikuti ujian SKD bisa belajar lagi lebih lengkap ya soal-soal TIO, dilihat di bagian komentar di bawah video ini ya. Oke, nah sekarang coba kita perhatikan untuk soal ini. Nah, di sini soalnya sebuah proyek direncanakan selesai dalam 16 hari dengan 8 orang pekerja. Jadi 16 hari, ya ini dikerjakan oleh 8 orang ya. Nah, seperti ini. Kemudian pada hari ke-6, ya 4 pekerja izin dan kembali bekerja di hari ke-8. Pada hari ke-6 berarti sebenarnya mereka ini 8 orang ini dia sudah bekerja selama 5 hari ya. Seperti ini. Artinya di sini hari ke-6 dan hari ke-7, 4 orang ini izin. Karena dia dikatakan dia bergabung, dia kembali bekerja pada hari ke-8 ya. Berarti selama 2 hari, itu cuma 4 pekerja yang masuk ya. Karena 4 pekerjanya ini izin. Seperti ini ya, kurang lebih. Nah, sekarang kita cari dulu masing-masing ini. 16 kali 8, ini 128. Ya, dikoreksi kalau salah hitung. Kemudian 5 kali 8, 40. Terus 2 kali 4 ini 8 ya. Nah, sekarang kita coret ya garis seperti ini. Ini kita perkurangkan ya. Ini tetap 8 ya karena pada hari selanjutnya itu kembali bekerja jadi 8 orang gitu ya. Ini juga dikurang 128 dikurang 40 dikurang 8 ini dapatnya 80. Nah, kan ditanyakan di sini tambahan hari ya. Nah, sisa hari sekarang kan 16 kurang 5 ya 11 kurang 2 9. Berarti 9 ditambah dengan banyaknya hari yang dibutuhkan, yang ditambah. Ya. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan baik-baik ini secara kekeluargaan ya. 80 bagi 8, ini dapatnya 10. Jadinya tinggal diperkurangkan. Jadi banyaknya hari di sini 10 dikurangi 9, itu dapat 1 hari. Ya, jawabannya alfa. Oke, di soal berikutnya teman-teman bisa dikerjakan dulu, dipahami dulu sebelum kita bahas. Ya. Silakan. Oke ya, nah di sini sebuah proyek membutuhkan 60 pekerja untuk selesai dalam waktu 10 bulan. Jadi 10, ini pasangannya adalah 60 pekerja ya. Nah, jika target penyelesaian diubah menjadi 8 bulan, jadi maunya 8 bulan ya. Nah, berapa banyak pekerja tambahan yang diperlukan agar proyek selesai tepat waktu? Jadi kita cari dulu berapa di sini banyaknya pekerja. Ini termasuk perbandingan berbalik nilai ya. Kalau ada waktu dibandingkan dengan pekerja orang, maka itu perbandingan berbalik nilai. Cara kerjanya dikali lurus ya. Jadi 8 dikali dengan P sama dengan 10 dikali dengan 60 ya. Jadi P sama dengan 10 kali 60 ini 600 gitu ya. 600 dibagi dengan 8 itu dapatnya adalah 75 ya. Nah, tapi bukan 75 ditanyakan. Ini harus dikurang dengan banyaknya pekerja semula. Jadi 75 dikurangi 60 itu dapatnya 15 ya. Bravo. Oke, bisa ya? Next nomor 61, silakan. Oke, coba diperhatikan sebuah proyek ditargetkan selesai dalam 240 hari yang dikerjakan oleh 30 pekerja. Jadi ini hampir 1 tahun ya. Jadi 240 hari kemudian dikalikan dengan 30.
Nah, setelah 136 hari, jadi 136 hari ini, ya 30 pekerja ini sudah kerja selama 136 hari. Begitu ya. Nah, ada 10 pekerja berhenti. Berapa hari tambahan yang diperlukan agar proyek dapat selesai? Nah, ini kan tinggal dibuat seperti ini ya. Tetapi sebelumnya ini kita kali dulu masing-masing. 240 dikali 30 dapatnya 7.200. Kemudian 136 dikali 30 dapatnya 4.080. Dikoreksi kalau salah hitung ya. Ini diperkurangkan dulu. Jadi 7.200 dikurang 4.080 dapatnya 3.120. Nah, di sini kan 10 pekerja berhenti, berarti sisa 20 ya. Ini dikali 20, seperti itu. Nah, ini 240 dikurangi 136, dapatnya 104. Jadi 104 ditambah dengan tambahan hari ya. Nah, sekarang ini bisa kita coret manja. 20 dengan 3120 dapatnya adalah 156. Ya, ini 156, dikoreksi kalau salah hitung ya. Jadinya 104 ditambah dengan H sama dengan 156. Jadi hanya adalah 156 dikurangi 104 itu dapat 52 ya. Jawabannya error. Oke, next nomor 62. Silakan. Ya, sebuah ladang menyediakan 96 karung rumput untuk 48 sapi yang cukup untuk 1 bulan. Ya, jadi 96 ini untuk 48 ekor sapi. Jika ditambahkan 16 sapi, berarti 48 ditambah dengan 16 itu dapatnya 64. Berapa karung rumput yang harus dihabiskan, yang harus disediakan untuk 1 bulan tersebut? Berarti karena bertambah banyaknya ekor sapi, maka bertambah juga kebutuhan karung rumput. Berarti di sini perbandingan senilai ya. Ini perbandingan senilai dikali silang. 48 dikali dengan R sama dengan 96 dikali dengan 64. Jadi banyaknya rumput di sini 96 dikali 64 per 48 ya. 64 dengan 48 bisa kita sederhanakan, masing-masing bagi 8. Ini dapat 8, kemudian 48 dibagi 8 itu 6. Ya. Kemudian 96 dengan 6 juga kita bisa sederhanakan, coret manja ya, masing-masing bagi 6. Di sini habis, di sini tinggal 16. Jadinya R sama dengan 16 dikali 8, dapatnya 128 karung rumput ya. Jawabannya Charlie. Oke, next 63. Silakan. Ya, ini soal terakhir ya sebelum kita berikan oleh-oleh. Sebuah proyek satu rumah dikerjakan oleh 10 orang dalam 120 hari. Ada 3 variabel, ada 3 yang kita bandingkan, berarti kita langsung ingat rumus top. Ya, seperti ini. T adalah waktunya 120 hari. Kemudian O ini adalah objek orangnya gitu ya, atau pekerja 10 orang. P ini adalah produk satu rumah. Nah, kemudian jika 4 rumah harus diselesaikan, berarti di sini 4. Kemudian harus diselesaikan dalam 240 hari. Berarti di sini 240. Berapa banyak pekerja yang diperlukan? Berarti di sini yang ditanyakan ya. Masih ingat caranya? Itu dikali lurus seperti ini, kemudian turun ya. Jadi dikali lurus, kemudian dikali silang. Ini juga kemudian seperti ini modelnya ya. Oke, nah sekarang tinggal kita selesaikan. Ini 240 dikali dengan P dikali dengan 1 sama dengan 120 dikali 10 dikali 4. Nah, nolnya kita bisa coret dulu ya seperti ini. Jadi P sama dengan 12 dikali 10 dikali 4 dapatnya 480. Ya, seperti ini. Dibagi dengan 24. Jadi P sama dengan 480 bagi 24 itu dapat 20 ya. Jawabannya bravo.
Oke, untuk soal terakhir ini oleh-oleh ya teman-teman, kita berikan satu nomor saja ya. Tapi sebelumnya yang belum mengikuti ujian SKD bisa try out dulu latihan ya. Gunakan kode promo Ruan Tentor. Nah, ini oleh-oleh terakhir satu nomor saja ya saya berikan. Ya, bisa dikerjakan kalau berkenan. Bisa dikirimkan jawabannya di bagian komentar di bawah video ini ya. Oke, kita akhiri. Semoga semua yang belum mengikuti ujian SKD agar diberikan kelancaran, kemudahan, dan diberikan kelulusan ya. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.